Kita bagi tiga kan 3 meter belakang nih Hans. Misalnya dindingnya patah gitu ya, lantainya rusak parah gitu ya. Kemudian juga misalnya adanya tangga bertiang tunggal. Nah itu bisa mengakibatkan gangguan pada ginjal, kandung kemih, pada selangkangan, pada leher, pada pundak, pada pinggang gitu. Memang dalam konteks ini di sepanjang tahun naga kayu, agar kalau kita dipancing supaya kita amarahnya mencuat, hati-hatilah, kita sabar aja deh. Ya jangan kita terpancing untuk juga menjadi seorang megalomania walaupun kita punya kuasa yang hebat loh ya. Kalau kepala naga ini belum dipasang nih, belum ditata dengan baik di dalam rumah tadi, kita jangan so asyik deh kemudian mau bikin begini, mau bikin begitu, mau melakukan sesuatu yang di luar daya kemampuan kita. Ini jangan gitu. Loh, katanya menurut ramalan gua lagi bagus nih. Kenapa gua jadi susah gitu ya? Nah, dia berbuat kesalahan pada tahun yang dilarang tadi. Itu bisa menjadi berkepanjangan. Selamat malam sahabat Sonor, apa kabarnya malam hari ini ya, 15 November 2024. आज kembali menyapa Anda di Feng Shui Sonora. Dan tentunya kalau ngobrol di Feng Shui kan juga mungkin sendirian, sudah bersama dengan tersambung melalui live telepon. Ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans, tapi jangan gitu dong. Apa tuh Pak Kang? Masa kalau acara Feng Shui Hans pasti nggak sendirian. Satu ketika Hans mesti bisa sendirian loh. Masih lama kayaknya Pak Kang mesti berguru dulu tiap hari sama Pak Kang. Nah, tapi kan sudah banyak yang diserap ya nggak? Mudah-mudahan satu ketika Hans bisa sendirian tuh. Semoga ya. Dan juga sepertinya karena saya membawakan Feng Shui itu sejak tahun 90 di media cetak, media elektronik, di TV dari tahun 92 sampai sekarang juga di FSA gitu ya, dengan Sonora aja sudah belasan tahun ya. Mudah-mudahan banyak juga tuh pemirsa kita ya yang sudah paham betul mengenai Feng Shui ya. Iya, semoga ya. Iya. Pendengar setia dari dulu ya Pak Kang. Benar ya. Bahkan saya pertama di media elektronik itu kan 92 tuh. Sekarang udah berapa tahun? Udah 32 tahun yang lalu tuh ya. Bahkan bayi yang waktu itu masih dengar aja belum mampu, sekarang udah bisa diajak ngobrol soal Feng Shui itu. Betul, udah bisa nanya arah rumah ya Pak Kang ya. Benar. Bahkan mungkin udah bisa menjawab. Iya betul. Baik, tapi hari ini apa kabar Pak Kang? Ya tentu saja, selalu always baik-baik saja itu Hans. Di sana hujan Pak Kang? Saya nggak mendengar ada tetesan hujan di luar ya, karena konsentrasi saya pun sekarang ini kan sedang untuk sahabat-sahabat Sonora, jadi nggak dengar itu kalaupun di luar hujan loh ya. Iya. Baik, Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas tentang apa nih Pak Kang? Ini kelihatannya dari admin FSA ada beberapa kiriman. Salah satunya saya lihat ada lagi nih namanya WHO minus 12H, di nickname yang kemarin kita bicarakan nih. Iya betul. Ya, dia bertanya pada video menentukan arah rumah, pipa-pipa air dan bak kontrolnya gitu ya. Jadi di sana dia berkata begini nih. Apa tuh Pak? Terima kasih Pak Kang, katanya pertanyaan saya sudah dijawab. Saya pikir dia masih bertanya hal yang sama nih, padahal kita udah jawab. Ternyata terima kasih ya. Iya, dia udah tahu ya. Iya. Nah, kemudian terima kasih Pak Kang, pertanyaan saya sudah dijawab, tapi Pak Kang belum jawab bak kontrol terhadap kesehatan, terutama terhadap saluran kemih atau ginjal katanya ya. Maaf Pak kalau keliru, pernah dengar saja, dia bilang. Mohon diluruskan, terima kasih lagi Pak Kang. Ya, kalau dia itu bak kontrol sih nggak ada kaitannya sama gangguan kesehatan ya Hans ya. Oh iya. Ya, jadi juragan
WHO minus 12H, tentu saja nggak perlu khawatir karena bak-bak kontrol itu kan hanya kecil-kecil aja gitu ya, dan juga tertutup oleh keramik. Yang jadi masalah kalau ada bagian-bagian yang rusak parah atau lembab pada satu sektor, ya. Nah, karena ada bak itu ya. bukan karena ada bak, apapun ada bak atau enggak. Ya misalnya ada di satu lokasi, misalnya dindingnya patah gitu ya, dan keluar lumut apalagi jadi lembab ya. Nah kemudian atau lantainya rusak parah gitu ya. Kemudian juga misalnya ada pohon-pohon rambat di sana kan menjadikan lembab tuh ya. Oh iya betul. Nah kemudian ada misalnya di sana ada sumur tertutup yang tidak ada lubang pembuangan udara. Kalau memang sumur itu sudah tidak terpakai, ya kalau terpakai sih nggak ada masalah tuh Hans. Ya, yang kalau sumur tertutup, airnya nggak dipakai dan tidak ada pembuangan udara, ini jadi masalah nih ya. Kemudian juga misalnya adanya tangga bertiang tunggal. Tangga bertiang tunggal, Hans tahu nggak? Jadi tangga yang putar naik gitu ya. Tiangnya ada satu di tengah gitu. Yang kayak buat keloteng gitu ya Pak ya. Bener ya. Nah kalau dia nggak ada tiang sih juga nggak terlalu, tapi dia ada tiang dan berputar, dia seperti bor ke dalam tanah kan. Nah ini yang jadi masalah. Nah di manakah letaknya itu kesalahan? Misalnya secara umum nih Hans, kesalahan itu misalnya adanya sumur tertutup tadi, kerusakan tadi, kelembaban tadi, kemudian juga tangga yang bertiang tunggal gitu ya, atau kekeliruan lain pada area belakang rumah Hans. Jadi misalnya kalau kita bagi bagian panjang rumah, misalnya panjang rumah 9 meter Hans, kita bagi 3 kan 3 meter belakang nih Hans. Nah itu bisa mengakibatkan gangguan pada ginjal, kandung kemih, pada selangkangan, pada leher, pada pundak, pada pinggang gitu. Oh, banyak ya ternyata. Iya ya, itu kecenderungannya terjadi seperti itu. Tapi itu juga nggak dengan serta-merta Hans. Misalnya dia mulai berasa dampak negatifnya tuh terhadap penghuni setelah kekeliruan itu berlangsung minimal 3 bulan ke atas Hans. Iya. Ya jadi kalau sekedar lubang-lubang kontrol, bak kontrol, ya nggak ada masalah ya. Jangan khawatir, asalkan pantangan yang kemarin kita bicarakan itu tentu saja tidak terlanggarkan ya. Nah, bagi sahabat Sonora yang belum paham ya tolong disimak lagi aja tuh ya. Betul, videonya ya Pak. Iya, jadi simak video menentukan arah rumah, pipa-pipa air dan bak kontrolnya. Ya, kita lanjut ya. Boleh Pak. Ini ada satu sahabat Sonora yang rajin juga menyeksamai Sonora ini. Siapa tuh Pak? Sahabat Sonora yang bernama Lucky atau Laki nih. Kita anggap aja Lucky yang laki ya. Lucky yang beruntung toh? Betul. Karena ya? Jawab pertanyaannya malam hari ini. Iya. Dia bertanya pada video ramalan 12 show di bulan Imlek ke-10 cap gue. Iya. Saya bacakan ya. Boleh Pak. Sepertinya agak panjang nih Hans. Oh. Masih ada 5 menit Pak. Luar biasa Pak Kang. Wih, apa nih luar biasa nih? Baru mulai udah luar biasa ya? Iya, dari awal bulan 1 sampai pada bulan 10 Imlek ini semua yang diprediksi terbuka. Maksudnya terbuka apa nih? Mungkin benar kali ya? Iya. Presentasi Pak Kang bagai jarum kompas buat laki supaya tidak tersesat. Hanya rajin mendengarkan pencerahan dan pembelajarannya, maka kita terhindarkan semua musibah, terhindar dari semua musibah maksudnya. Luar biasa ya. Kasus sekarang yang viral di masyarakat oleh manusia arogansi disertai intimidasi. Seandainya manusia ini ada mengikuti pembelajaran feng shui ini, niscaya musibah tidak menimpanya. Laki selalu bisa menghindari hal buruk berkat prediksi Pak Kang di setiap presentasi yang
ditekuni. Nah ini mungkin yang dimaksud nih kejadian yang baru-baru ini di Jawa Timur yang ini ya. lagi viral ya. Yang lagi viral ya. Memang satu hal kita juga menyesali kejadian tersebut ya Hans ya. Betul Pak. Kita berulang-ulang mengatakan hati-hati loh. Tahun naga kayu ini adalah tahun di mana seseorang selalu berpikir manfaat ya sebagai parameter, dan oleh karenanya selalu menempatkan diri berasa seolah-olah luar biasa hebat, berada di atas angin. Bahkan saya analogikan bagaikan seorang megalomania. Ingat gak tuh? Iya. Nah, memang kita menyayangkan itu mendera si orang tersebut. Padahal hampir daripada kita semua merasakan hal itu ya. Bagusnya kita sekaliannya bisa mengerem gitu ya kecenderungan merasa diri hebat luar biasa gitu. Nah oleh sebab itu memang dalam konteks ini di sepanjang tahun naga kayu kita mau mengingatkan sahabat sonora kita yang baik hati semua nih, agar kalau kita dipancing, apalagi diperangkap, kemudian supaya kita amarahnya mencuat, hati-hatilah, kita sabar aja deh. Ya, jangan kita terpancing untuk juga menjadi seorang megalomania, walaupun kita punya kuasa yang hebat loh ya. Iya. Ya, karena orang bilang kan, Hans, di atas langit masih ada langit. Betul ya. Ya, gunung tinggi masih ada yang lebih tinggi, ya kan? Jadi kita harus bisa mewaspadai hal itu. Jadi saya teringat ada satu hal. Pernah satu ketika adminnya Sonora bilang sama saya, Pak Kang gimana nih, ada pertanyaan Feng Shui, bagaimana kiat Feng Shui untuk sebuah welas asih kalau nggak keliru ya. Dan ada juga sahabat-sahabat saya sendiri bertanya, memangnya kalau Feng Shui ada mengajarkan kita untuk hidup welas asih? Saya bilang ya kalau kita berbicara welas asih, yaitu berbicara soal kepercayaan kita, ya, soal keyakinan kita, budaya kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan Feng Shui yang sebetulnya adalah bagaimana kita menata kehidupan agar selaras, ya itulah keselarasan itu yang seyogianya dipakai, no? Iya betul. Ya, keseimbangan antara yin dan yang, betul bukan nggak begitu? Ya kalau selaras yin dan yang, jadi saya teringat lagi, Hans, tahu nggak sama siapa? Apa Mas? Sama cerita Loser dengan pembimbingnya yaitu Chang Chong. Ketika Chang Chong itu sudah tua sakit-sakitan dan dia berpikir bahwa berperasaan bahwa dia nggak akan lama lagi akan berpulang, dia bertanya dengan muridnya apa aja yang dia bisa mau tahu lagi, dan muridnya pun mau bertanya gitu ya. Nah, wejangan dari petua daripada sang guru ini nomor satu apa? Hans, mungkin Hans juga tahu kali. Ya tahu Pak. Jadi begini dia bilang, kalau kamu pulang kampung nih, kan dulu kalau pulang kampung naik gerobak gitu ya. Oh iya. Ya, atau belakangan delman lah namanya gitu ya. Naik nih, nah melewati kampungmu. Turunlah dari keretamu, dari delman tadi. Nah, kamu harus turun, maksudnya agar kamu ingat asal-usul kamu. Oh, iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kamu menemukan atau melihat, menjumpai pohon yang besar, ya kamu harus menghormatinya. Kenapa, Hans? Nggak tahu Pak. Karena nggak gampang tuh pohon bisa jadi besar, Hans. Oh iya betul. Tiap hari dihajar oleh angin, hujan, tapi dia masih terus bertumbuh, Hans. Oh iya betul. Ya, jadi kita harus menghormati orang tua dan tetua. Nah, kalau kita kaitkan dengan kejadian yang kemarin, kan kita nggak menghormati sekolahan tuh. Betul. Iya. Sekolahan itu kan banyak tetua di sana, Iya, betul. banyak pengajar ya kan. Iya. Nah, itu kekeliruan yang kita nggak boleh tuh ya. Nah, jadi di yang pertama mungkin dulu kita juga bukan orang kaya gitu kan. Nah, kita harus sadar asal usul kita. Kita jangan setelah kita banyak duit jadi seorang yang sombong, angku gitu ya. Nah yang ketiga ini
adalah dia bilang, cobalah kamu lihat, kata Cangcong, ke dalam mulutku. Lihat ada apa? Ada lidah kan? Iya. Ada. Ada gigi nggak? Kata Cangcong. Nggak ada gigi, udah habis. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya gigi yang begitu keras itu bakal tanggal cepet banget, copot satu persatu. Sedangkan lidah yang lembut dia akan awet menyertai sampai orang tuh di usia tua, sampai bahkan setelah tiada. Iya, betul. Ya, artinya apa? Artinya seperti jangan menggunakan kekerasan. Ya, segala sesuatu pakailah kelembutan karena dialah yang akan membuat dunia damai. Bayangkan kelembutan itu bagaikan air yang menetes di atas batu, batu yang keras pun akan berlubang. Iya Kak? Jadi rupanya juragan laki ini bukannya bertanya tapi memuji. Saya berterima kasih ya. Ya mudah-mudahan kepala saya nggak jadi besar dan kemudian merasa di atas angin. Jangan kan mesti diwaspadai tahun ini Pak Gan. Benar ya. Nah, apalagi kalau kita mengingat ya, ini sahabat Sonora ya, kalau sempat aja sih, simak lagi tuh video bulan Imlek yang ke-9 dan ke-10. Karena kalau di bulan Imlek yang ke-9 itu, masalahnya, tantangannya adalah etika profesionalisme. Jadi, saya nggak tahu nih kejadian di Jawa Timur, Surabaya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu terjadinya bulan Imlek ke-9 atau ke-10 nih. Kalau ke-9 yang jadi sandungan adalah masalah etika. Oke. Ya, tapi kalau di bulan ke-10 yang jadi masalah toleransi, ya. Oke. Nah, jadi kedepannya kita tentu harus terus menyeksamai fenomena yang sedang berkembang agar kita tidak terjerumus atau tersandung oleh karenanya tuh. Betul. Ya? Setuju, Pak Gan. Iya, tapi itu saya pikir udah cukup bahasan saya mengenai hal itu. Mudah-mudahan penanya yang dulu disebutkan oleh admin FSE menjadi paham juga ya. Betul. Nah, saya lanjut ya. Kita break dulu Pak Gan. Oke. Kita break dulu, kita lanjut lagi nanti. Tentunya untuk Anda sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Factory Sonora. Sonora dan Music Music masih di Factory Sonora ya. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Kang. Kita lanjutkan Pak Kang. Oke. Rupanya saya kurang teliti nih, ada tambahan yang belum saya bacakan dari juragan laki. Oh, ada pertanyaan juga ya Pak Kang? Bukan. Tapi harus saya bacakan ya. Seandainya manusia ini ada mengikuti pembelajaran feng shui ini, niscaya musibah tidak menimpanya. Laki selalu bisa menghindari hal buruk berkat prediksi Pakang di setiap presentasi yang laki tekuni. Salam sehat selalu Pakang. Nah, ini yang saya lupa baca. Salam sehat ya. Salam sehat juga buat juragan Lucky laki dan juga satu keluarga dan sahabat dan adai taulannya. Semoga semua selalu sehat ya. Amin. Bahagia tentunya ya, penting ya. Amin. Dan makin sukses ya. Amin. Salam sehat selalu Pakang. Tuhan akan membalas segala jerih payahnya dalam pelayanan pada masyarakat. Semangat katanya. Kita selalu semangat untuk itu ya Hans ya. Karena FSA dan juga Sonora memang bersepakat agar acara kita ini bisa memberikan manfaat ya bagi sahabat-sahabat Sonora kita tentunya ya. Kita lanjut ya. Boleh Pak Kang. Ini ada yang kalau saya nggak salah ini juragan atau juragin ini ya. Iya. Ini Ovi. Oh sebelum itu ada ini Sally Zepetu. Oh, oke. Ya. Ya. Bertanya pada video ya menentukan arah rumah, pipa-pipa air dan bak kontrolnya. Dia bilang sehat selalu Pak Kang. Kalau posisi rumah nomor 4 terbaik, apakah bisa menunjang keberhasilan kita? Ini maksudnya nomor 4 ini maksudnya mungkin kualitas 4 kali ya. Oh, Karena kita pernah berbicara ya
bahwa rumah itu kita bagi menjadi 8 kualitas. Oh, iya. Kualitas pertama itu yang terbaik, kedua adalah baik, ketiga cukup baik, 4 lumayan gitu kan. Jadi kalau kualitas 4 ya bukannya 4 yang terbaik ya 4 lumayan gitu kan. Nah, apakah bisa menunjang keberhasilan kita? Ya tentu saja daripada kualitas yang kelima, 6, 7, dan 8 Mending 4 ya. mending 4. Nah, nanti kalau 4 itu udah ada kemajuan, ya kita berusaha cari kelima atau bahkan cari ketiga gitu ya. Atau yang ke-1 dong ya, yang betul-betul menunjang. Nah, dalam konteks ini kita juga harus paham loh. Ya, bahwa dia kan 8 kualitas nih terbaginya nih Hans. Kualitas terbaik, baik, cukup baik, lumayan. Kemudian kurang baik, jelek, sangat jelek. Dan kemudian yang pantangan, ini yang paling berbahaya, yang kita paling khawatir jangan sampai sahabat Sonora kita ya menempati rumah semacam ini. Bisa ampun-ampun nih, capeknya luar biasa nih ya. Yang 7 dan ke-8. Nah, bahkan perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Sonora kita ya, bahwa sebetulnya daripada semuanya ini di dalamnya itu juga ada tingkatan-tingkatan loh. Misalnya kualitas 1 nih Hans. Kualitas 1 kan kita selalu bilang nih Hans, sahabat-sahabat Sonora ya, kalau Anda berusaha di bidang Anda salah nih. Oh iya. Ya. Jadi kalau mau cepat maju, Anda pindah ke bidang yang Tapi kalau rumahnya cocok, kan dia akan menunjang tuh. Betul. Lebih baik. Iya. Tetapi pada satu ketika, Hans, pada satu level tertentu, si orang yang menempati rumah kualitas 1 ini, satu ketika bakal mampu untuk mengelola segala macam usaha. Loh kok bisa? Ya bisa. Nah di situ kita harus menentukan satu tata letak feng shui yang bernilai plus di atas 1 tadi. Nah, misalnya salah satunya dengan menerapkan kepala naga di dalam rumahnya. Kepala naga tuh cuma istilah, bukannya kemudian kita cari patung kepala naga. Apalagi naga aslinya. Nah, iya. Nah, kalau kepala naga ini belum dipasang nih, belum ditata dengan baik di dalam rumah tadi, kita jangan so asli deh. Kemudian mau bikin begini, mau bikin begitu, mau melakukan sesuatu yang di luar daya kemampuan kita, ini jangan gitu. Nanti kalau mau menjadi katakanlah menjadi seorang naga, ya setelah rumahnya punya kepala naga gitu ya. Jadi satu hal kepada Sally Sepetu, bahwa nomor 4 ya tentu saja akan bermanfaat sesuai sumber daya yang tersembunyi di dalam 4 itu. Tetapi kalau 4 itu kemudian diatur berdasarkan pengaturan tata feng shui yang baik dan benar, sesuai seperti apa yang kita bicarakan pada setiap Jumat dan videonya diupload pada channel FSE dan kadang-kadang juga diupload di channelnya Sonora loh ya. Betul. Apalagi mengenai sio-sio gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau itu semua diatur ke dalamnya, maka nilainya akan bertambah dan bertambah gitu. Jadi jangan berat hati untuk meluangkan waktu menyeksamai apa-apa saja sih yang perlu kita ubah. Ada yang bilang begini, saya dengar aja nih, admin bilang, ada yang ngomong katanya, capek ngikutin feng shui, kemarin nggak boleh ini, nggak boleh itu, besok ada peraturan lagi, nggak boleh anu. Lama-lama nggak ngapa-ngapain ya. Ya tapi ya, kita kan memberikan satu pelajaran juga bertahap dong ya. Betul. Di sekolahan juga nggak langsung. Orang belajar dari berhitung matematika sampai kalkulus itu udah tingkat berapa itu? Nggak langsung SD belajar kalkulus ya? Nggak mungkin dong ya. Jadi ya tolong dimaklumi lah ya kalau itu akhirnya jadi merepotkan. Nah ini ada satu lagi nih, saya langsung. Boleh Pak Kang. Tadi saya udah bilang nih juragan atau juragin Ovi ya. Pada video dinding kaca, meja dapur, kompor gas, dan kompor listrik dia bertanya. Malam Pak katanya,
Dia mengingatkan kita nih, ini sekarang lagi malam katanya. Betul. Kalau kita selamat malam deh ya nggak? Iya, kita selalu malam ya. Selamat malam Pak, izin bertanya. Pintu utama rumah, nah, dia bicara pintu utama rumah nih. Iya. Agar udara atau hoki yang masuk menurut feng shui itu sebaiknya selalu terbuka pagi hingga sore atau tertutup katanya. Yang bila mana ada keperluan baru dibuka atau bebas saja. Ya, ngerti nggak pertanyaannya nih Hans? Begini maksudnya. Gitu ya, yang multifungsi itu ya Pak Kang ya. Nah, maksudnya pintu utama nih, ya. Apa yang bagusnya itu kita buka ngablak terus dari pagi sampai malam digablakin, ya. Jadi apa aja bisa masuk gitu kan? Iya, iya. Nah, entar yang nggak diundang juga ikut masuk lagi. Iya benar ya. Ya, Jadi apakah masuk ya. apakah ditutup terus atau buka tutup ketika diperlukan? Tentunya yang perlu adalah kalau dia itu aktif yang dimaksudkan maksudnya, ya. Yang dimaksudkan jangan ada pintu mati di dalam rumah. Ada tuh videonya mengenai pintu mati ya. Tolong Juragan apa Juragin Ovi ini menyeksamai apa yang dimaksud pintu mati. Jadi pintu itu nggak mesti ablak-ablakan terbuka, ya. Nggak mungkin terus diatur tiap jam gua buka tutup lagi gitu. Nggak perlu. Yang penting pintu itu aktif gitu ya. Itu sudah benar. Nah kemudian dari video yang saya seksamai, pintu utama itu ibarat mulut, benar, ya. Jadi kalau mulutnya dikunci terus, nggak ada yang bisa masuk dong. Jadi, tapi kalau pintunya dibuka terus, obesitas loh. Mau masuk ya. Maling-maling ikut masuk. Iya, jadi kalau itu adalah mulut makanan, obesitas juga nggak sehat loh. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana mulut itu aktif sebagaimana mestinya gitu ya. Nah kemudian satu lagi dia tanya, pintu WC dia bilang, pintu WC di dalam rumah sebaiknya selalu tertutup atau dibuka? Terima kasih. Nah kalau di dalam rumah ya terserah ya. Nah kalau misalnya kita punya sirkulasi udara WC yang bagus, yang nggak mesti ablak-ablakan kita buka. Nanti kalau kita buka ke arah ruang makan dan baunya ke arah ruang makan kan nggak enak. Jadi makan nanti. Iya, tetapi kalau dia itu punya bovenly, biarlah bovenly itu jendela kecil yang di atas itu ya, itu bisa dipasang exhaust ya, bisa juga hanya sebagai bukaan udara ya, biarlah dia udara berfungsi mengalir di sana gitu ya. Nah, jawabannya tentu saja sama seperti kita menjawab pintu utama tadi. Ya, yang penting jangan sampai kamar mandi WC itu pintunya menjadi pintu mati. Dia harus aktif. Sepanjang dia aktif, ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan juga karena feng shui kita menjadi paranoid loh ya. Jadi berlakulah wajar sebagaimana kita hidup juga secara berkewajaran, tidak berlebihan, tidak merendahkan diri kita ya, tapi kita patut rendah hati. Juga jangan meninggikan diri kita sehingga kita merasa angkuh ya, berada di atas angin, apalagi merasa seolah-olah bagaikan seorang megalomania. Kembali diingatkan ya sahabat Sonora ya. Tapi bahkan kita harus kembali break dulu sejenak. Oke. Kita akan kembali lagi setelah break, dan untuk Anda sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora Family Music masih di Feng Shui Sonora, dan juga tentunya malam hari ini masih bersama dengan Pak Kang Hongxian. Pak Kang, ini masih ada yang mau disampaikan dari YouTube? Oh ada dong yang dari WA. Dari WA ya. Sekarang kita ke WA dulu ya Pak Kang ya. Oke. Ini sudah ada sahabat Sonora yang bergabung, namanya adalah Renaldi Romeo Eko Nano Alpha 5 Delta India. Oke. Pria. Iya. Tanggal 5 bulan 12 tanggal 5 bulan 12 tahunnya 1997.
1997. Tuh. Jamnya adalah 13.00. 13.00, oke. Ini katanya saya punya tanah menghadap tenggara. Jika dibangun rumah tempat tinggal menghadap ke selatan, apakah baik, Pak Kang? Rumah menghadap ke tenggara, berarti Tanahnya, kedudukan. Pak Kang. Kenapa? Tanahnya menghadap tenggara, Ya, rumahnya tanah menghadap ke tenggara, berarti tanah itu berkedudukan bagian belakang adalah di barat laut, toh? Kemudian, kemudian dia mau putar menjadi utara selatan. betul. Berarti dia membuat bangunan menjadi berdiri di atas tanah dengan posisi diagonal terhadap tanah. Betul. Ya. Nah, berapa luasan tanah itu? Ya kalau kecil kan maksain diri dah ya. Nah, kalau dia kemudian menghadap ke selatan masih memungkinkan karena jalanan toh masih ada di utara selatan, dia menghadap ke utara dong ya. Iya. Itu berarti jalanan juga berada masih di lintasan di antara barat dengan ke utara kan, arusnya kan itu kan. Nah, itu masih memungkinkan, tetapi tentu saja harus melihat lingkungannya bagaimana, di mana perempatan ya. Jangan sampai kemudian dia membelakangi perempatan, misalnya itu salah satu kekeliruan. Ya, kemudian karena kemiringan tadi dia membelakangi bangunan yang lebih rendah daripadanya, itu juga salah gitu ya. Nah, kemudian dia juga membelakangi arus saluran air yang berada di depan, itu juga keliru gitu ya. Nah, jadi banyak aspek yang harus ditelaah. Nah, kalau saya ditanya boleh apa enggak, ya nggak bisa jawab gitu ya. Ya, pada dasarnya bisa saja itu dilakukan kalau memenuhi kriteria setidaknya apa yang tadi telah saya sampaikan. Iya, ini. Jadi banyak yang mesti ditelaah dulu gitu ya, Pak Kang ya. Betul, jadi nggak bisa serta-merta gitu ya. Karena misalnya kalau belakangnya barat laut nggak cocok nih, gue puter deh, ya menjadi diagonal miring. Nah, dengan kemiringan tadi mungkin nggak itu bisa dilakukan? Apa jangan-jangan depannya bisa dapat besar, belakangnya menciut kecil, kan juga jadi ngaco tuh. Ya, jadi banyak aspek yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian baru ditentukan, diimplementasikan ya. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Karena kalau kita terburu-buru, nanti kita keliru lagi. Emosi yang terburu-buru bisa mendatangkan petaka. Kekeliruan karena keterburu-buruan nanti buang duit. Betul. Jadi sayang ya. Iya dah. Iya. Baik. Kita ke penanya lainnya, sahabat Pak Kang. Ya, ini udah selesai nih. Tadi Udah. dia bilang itu aja. mau utara selatan gitu ya. Itu Oh, masih memungkinkan. Berarti dia pernah bertanya sebelumnya ini Renaldi ini. Oke, mudah-mudahan Renaldi paham ya. Iya. Semoga menjawab di malam hari ini. Kita ke penanya lainnya, Pak Kang. Oke. Ini ada Octavianus, ejaannya adalah Oscar Charlie Hotel Tango Alpha Victor India Alpha Nano Uzbek Sierra. Oke. Lahirnya 1 Oktober, 1 bulan 10. Ya. Tahunnya 1973. Iya. Jamnya 11 siang. Jam 11 siang. Ini laki-laki ya. Laki-laki, betul. Oke. Saat ini katanya saya bekerja sebagai karyawan di bidang konstruksi. Nanti bila pensiun, cocoknya usaha apa yang bagus buat saya, katanya Pak Kang. Ya, kenapa bertanyanya nanti kalau sudah pensiun gitu ya? Kenapa nggak sekarang ya? Nah, sekarang dia tuh konstruksi apa yang dimaksud konstruksi itu? Apakah konstruksi besi baja atau konstruksi beton? Dia harus jelas dong ya. Oh, karena beda ya? Iya, elemennya beda ya. Kalau dia ke konstruksi beton, dia nggak cocok. Oh, oke. Ya, tapi kalau dia memang misalnya dia tuh cuma mengerjakan konstruksi untuk pembetonan, tapi pembetonannya bukan dia ya, oke gitu ya. Konstruksi ketika dia untuk menganyam besi-besi aja, atau dia memang mengerjakan pengadaan atau mengelas baja-bajanya gitu ya.
Nah ini harus jelas. Nah kalau kemudian dia memang di besi baja tadi, itu memang udah cocok. Jadi nanti kalau mau usaha ya ke bidang itu. Cuma saja saya nggak yakin dia mau usaha. Karena apa? Karena keyakinannya untuk usaha tuh masih coba di ujung bibir. Oh iya. Nah, Ada kebulatan tekad ya. nah belum ada. Iya, iya. Ya, walaupun dia mau gitu toh. Karena semua orang kalau ditanya mau aja gitu kan. Siapa sih yang nggak mau maju? Nah, karena potensi keberuntungan dia tuh terbuka sebetulnya bagus gitu ya. Dan tetapi setahun ini memang dia lagi ciong ya. Kalau tahun depan itu oke, kalau dia mau mulai atau nanti dia mau mulainya suatu ketika, tapi dari sekarang dia harus pakai baju hijau dulu nih, paling enggak 2 tahun agar kelak dia punya keberanian untuk mewujudkan hal itu. Nanti setelah 2 tahun barulah dia memakai merah dan putih gitu ya. Nah satu hal, dia nggak boleh temperamental, dia jangan terburu-buru, segala sesuatu harus tenang ya. Dan juga jangan gampang tersinggung, itu kunci dia menggapai kesuksesan kelak ya. Jadi kalau satu ketika dia banyak mengalami kegagalan, cobalah mengintrospeksikan hal tersebut ya. Kalau dia sudah mengintrospeksi betul nggak nih ya apa yang tadi saya katakan, buku-buku dirubah deh. Karena apa? Karena sebetulnya potensi dia untuk menjadi orang sukses itu memang punya, ada bahannya lah katakanlah, tinggal kita jahit aja nih. Artinya nanti pas udah pensiun juga kurang lebih begitu ya Pak Kang ya? Iyalah, tapi nanti mulainya pada saat yang tahun berkeselarasan. Oke, jadi ditunggu waktu yang tepat begitu ya Pak Kang ya? Benar. Pak Kang, tapi ini juga Han berapa kali suka dapat pertanyaan soal baju nih Pak Kang. Ini kan kayak kasus yang ini harus banyak pakai baju hijau. Ya. Itu sempat dapat pertanyaan kalau bajunya misalnya belang-belang Pak Kang, modelan yang hijau putih gitu tuh nggak apa-apa nggak sih Pak? Nggak apa-apa, yang penting dominannya. Kenapa Nah, Pak? dominannya apa? Oh dominannya ya. Nah, kenapa sih harus pakai baju itu? Apakah baju itu membawa hal mistis? Apakah baju itu kemudian nanti bakal mendatangkan roh-roh gaib yang membuat orang tuh menjadi punya kemampuan bisnis? Tidak. Hijau itu berdasarkan feng shui akan menyerap ke dalam benak dengan mewujudkan satu nilai prinsip dan keyakinan untuk bergaul dan berbisnis dan menata segala sesuatu. Itulah yang menjadi modal bagi seorang yang mau berbisnis, walaupun misalnya dia itu misalnya seperti Stefanus, dia orang yang sangat rajin gitu ya, disiplin, tetapi dia punya kekurangan adalah keberanian tadi kada. Kemudian dia punya keyakinan untuk menjadi orang besar juga belum cukup gitu ya. Jadi belum ada tekad ke sana dan juga masih gampang terbawa rasa malas dan tersinggung. Ini yang harus diperbaiki gitu ya. Karena nggak ada orang yang sempurna. Orang yang berhasil adalah yang bisa mengenali dirinya dan mau berubah. Iya, setuju. Kita lanjut dulu Pak Kang. Oke. Ini ada sahabat sonora lainnya juga sudah bergabung. Ada Anwar, Alfa Nano Whiskey Alfa Romeo. Oke. Ini laki-laki, tanggalnya 20 bulan 3. Tanggal 20 bulan 3 tahunnya 1994. 1994. Jam lahirnya 10:30 siang. 10.30 ya. Ya. Ini mau nanya katanya Pak Kang soal hadap rumah yang cocok dan juga unsur bidang pekerjaan yang cocok. Terima kasih. Oke, ya Juragan Anwar ya, sionya sio anjing ya. Di tahun ini jangan melakukan segala sesuatu yang penting sebagai awal. Ya, kenapa? Karena sio anjing masih didera oleh ketidakselarasan ya selama setahun hingga 28 Januari tahun 2025 gitu ya. Jadi memulai usaha jangan, memulai pindah rumah, mulai bangun rumah, mulai rehab rumah jangan. Karena bukan apa Hans,
Kalau Juragan Anwar itu melakukannya di tahun ini, di tahun besok nih, dia punya hoki lagi bagus. Ya. Di tahun berikutnya hokinya juga lagi bagus. Kemudian apa yang kita katakan dia bagus tidak terjadi, dia memble. Ya kan, loh katanya menurut ramalan gua lagi bagus nih, kenapa gua jadi susah gitu ya? Nah dia berbuat kesalahan pada tahun yang dilarang tadi, itu bisa menjadi berkepanjangan gitu ya. Nah ini harus dipahami nih oleh Juragan Anwar ya. Nah Juragan Anwar ini sio anjing kayu, lahirnya pada tanggal 9 bulan 2 tahun 2545. Ya tadi dia tahu sebagai anjing kayu toh. Tetapi yang dominan bukan sekedar kayu, apinya juga. Artinya apa? Dia memang leadershipnya bagus, tetapi cenderung dia suka so tahu. Ini yang harus dibuang, ya. Kemudian dia semangatnya tinggi, tapi suka kebablasan. Ini yang harus diwaspadai, gitu ya. Nah, kemudian dia juga harus menguatkan tekadnya agar kenapa nih? Coba dah Juragan Anwar introspeksi diri. Selama ini apa-apa mau cepat. Tetapi kalau kita asumsikan atau kita contohkan dia lagi bawa kendaraan, dia bawa kendaraan dia ngebut, kita stop. Juragan Anwar, kau ngebut mau pergi kemana sih cepet-cepet? Nggak tahu. Yang penting gua kebut aja deh. Sampai di mana urusan nanti. Nah itu bisa kalut loh, nyampe di mana nggak tahu. Bisa di alam lain ya. Jadi harus punya satu tujuan yang tepat. Itu yang harus ditekadkan ya, harus digarisbawahi sebagai sebuah PR gitu kan. Nah bidang bisnis ya tentu saja yang paling cocok adalah yang berunsur kayu, kayu campuran air atau air dominan. Jadi kayu dominan, kayu campuran air atau air dominan ya. Posisi rumahnya yang terbaik ada timur atau ke barat daya? Timur atau barat daya ya. Baik, semoga menjawab ini untuk sahabat Sonora Anwar di malam hari ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Kang. Oke. Ini banyak sahabat Sonora yang sudah mulai menanyakan soal buku tahun 2025 Pak Kang. Bukunya absen lagi karena saya memang kesibukannya padat ya. Tetapi walau bagaimanapun kalender hadir ya. Sekarang sedang dalam proses editing atau pencetakan ya di penerbitan, dan nanti ada buku lampirannya. Nah, hal-hal yang nanti misalnya kurang jelas ya, karena kan kalimat-kalimat pada kalender itu kan kalimat komunikatif, tetapi kadang-kadang buat orang yang kurang ngerti kan butuh penjelasan tuh ya. Nah nanti kan bisa ditanyakan ketika kita sedang on air misalnya seperti itu ya. Nah tetapi satu hal, kalender itu walaupun bukan buku dan halamannya terbatas, bukan berarti isiannya tuh nggak penuh ya, nggak padat. Dia bisa menghitung jumlah nilai keberuntungan, dia tuh bisa menghitung apa yang patut dan tidak patut ya, apa yang harus kita perbuat, kapan selaras dan tidak selaras, apa yang kita harus elakkan ya, dan kapan waktu saat yang baik dan atau kurang selaras yang ciong gitu ya. Semuanya ada di sana. Jadi tolong dipelajari satu-satu, jangan cuma melihat oh tanggal segini, tanggal ini gua bagus, tanggal ini jelek gitu doang ya. Nah, atau kemudian cuma melihat gua tahun ini nilai keberuntungannya sekian loh, udah senang, tapi nggak dijadikan pedoman ketentuan yang lainnya. Itu keliru karena kalender itu walaupun tipis tuh muatan informasinya cukup padat itu ya. Iya betul. Jadi mungkin kalau sahabat Sona yang belum pernah beli kalendernya, ini bukan cuma kalender 12 lembar 12 bulan, tapi banyak tambahan-tambahan yang lainnya ya Pak Kang ya. Tapi jangan salah, apa Pak Kang? Perlu diinformasikan kepada sahabat Sonora kita bahwa di tahun depan bukan 12 bulan. Secara Feng Shui berapa bulan Pak Kang? Bukan secara feng shui loh ya. Secara perhitungan kalender lunar yang berdasarkan perhitungan bulan. Lunar itu bukan sonar itu matahari ya. Nah besok itu ada bulan sisipan pada bulan Imlek yang ke-6.
Jadi bulan indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bulan sisipannya bulan 6 tambahan. Baru bulan ke-7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12. Jadi ada 13 bulan. Dengan jumlah total hari ada 384 hari kalau nggak keliru ya. Jadi kenapa bisa begitu? Kalau waktunya ada saya jelaskan sekarang. Kalau enggak nanti di lain waktu kita jelaskan. Mudah-mudahan Hans bisa mengingatkan saya untuk memberitahu kenapa sih bisa ada 13 bulan gitu. Siap, nanti di remind minggu depan ya Pak Kang ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Kang hari ini. Sama-sama Hans ya, senang sekali berbincang dengan Anda dan juga senang sekali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora dan mudah-mudahan sahabat Sonora kita setiap hari semakin sukses. Namun sukses tanpa kehilangan kebahagiaan dan keharmonisannya. Amin. Semoga sahabat Sonora semua sukses ya. Terima kasih banyak Pak Kang. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama Hans, selamat malam, sukses selalu.